Baik, kita akan melihat soal yang kita hadapi sekarang ini, yaitu kasusnya adalah Mudahman memiliki data-data mengenai biaya iklan dan nilai penjualan 12 merek sepatu. Data tersebut dikumpulkannya dari publikasi tahunan laporan keuangan dalam jutaan rupiah dari masing-masing merek sepatu. Data tersebut adalah sebagai berikut, yaitu biaya iklan untuk sepatu merek A 40 juta, kemudian nilai penjualannya adalah 385. Kemudian merek B, biaya iklannya 20, nilai penjualannya adalah 400. Merek C, biaya iklannya 25, nilai penjualannya adalah 395. Merek D 20, biaya iklan, nilai penjualannya adalah 365 dan seterusnya sampai merek yang ke-12 yaitu L, biaya iklannya 50 dan nilai penjualannya adalah 510. Jika merek atau kualitas merek dari masing-masing dianggap sama kuatnya, tentukan variabel independen, variabel dependen, dan alasannya apa. Ya, yang pertama adalah kita akan menentukan berapa atau mana yang sebagai variabel independen dan variabel dependen. Independen itu X, dependen itu Y. Menurut saudara apa? Biaya iklan itu yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi? Biaya iklan adalah yang mempengaruhi nilai penjualan. Karena mempengaruhi berarti dia variabel independen atau X, sedangkan nilai penjualan adalah yang dipengaruhi oleh biaya iklan, yaitu variabel dependen atau Y. Selanjutnya, bagaimana kita menentukan garis regresi untuk data ini, untuk menentukan garis regresi dari data ini. Mari kita lihat terlebih dahulu. Ini datanya. Untuk mendapatkan garis regresi, maka rumusnya adalah, tadi kan kita sebutkan garis regresi. Garis regresi berarti ada koefisien A dan koefisien B. Koefisien A dan koefisien B. Ketika kita berbicara garis berarti garis lurus, maka rumus utamanya adalah Y sama dengan alfa plus beta X. Itu adalah untuk populasinya. Yang dimaksud untuk populasinya adalah gambar dari gambar garis yang mewakili populasinya. Tetapi karena kita tidak mempunyai populasi atau kita tidak mempunyai data populasi, maka kita akan memakai data sampel. Kalau data sampel berarti kita akan melihat dari masing-masing titik data. Masing-masing titik data itu rumusnya adalah Y A plus BX ditambah E, di mana E adalah errornya, kesalahannya. Berarti ini menunjukkan titik-titik data. Sedangkan untuk model pendugaannya adalah model pendugaan dari sampel. Model pendugaan dari sampel. Berarti ini sebagai Y taksiran atau Y dugaan. Karena Y dugaan ini adalah Y yang berasal dari garis di dalam sampel. Mari kita lihat lagi persoalan tadi ya. Kalau ini ya, sehingga titik-titiknya akan seperti ini. Ini adalah titiknya masing-masing. Kemudian ini garis dugaan kita.
Kemudian ini ada errornya di sini ya. Ini errornya, ini masing-masing error. Ini kalau kita boleh memberikan misalnya ini juga ada error di sini. Ini error, kemudian ini juga error, ini juga error, ini juga error, kemudian ini juga error, kemudian ini juga error. Ini kesalahan ya, kesalahan semua ya. Error data. Kenapa disebut error? Karena data yang sesungguhnya adalah ini, tetapi kita menduga garisnya seperti ini. Yang pertama itu. Karena garis lurus, maka ada dua komponen yang harus kita cari, yaitu intercept dan slope. Intercept itu A, sedangkan slope-nya itu adalah B. Intercept itu adalah menunjukkan titik potong garis terhadap Y, titik potong garis terhadap Y, ini ya, titik potong garis terhadap Y, ini adalah intercept, ini ya, ini intercept ya. Sedangkan slope itu adalah kemiringannya, ini slope-nya, kemiringannya. B itu kemiringannya. Kalau ketika kita belajar matematika, ada gradien istilahnya. Gradien itu adalah slope-nya. Sedang gradien itu adalah slope-nya atau B. Sedangkan intercept-nya adalah titik potong terhadap sumbu Y. Itu yang penjelasannya seperti itu. Ya, oke. Kemudian, nah, rumusnya adalah ini. Untuk mencari A itu adalah Y bar min BX, sedangkan untuk mendapatkan B adalah kovarian XY dibagi dengan varian X. Kovarian XY dibagi dengan varian X. Mari kita lihat dari datanya. Ya, dari data ini ya. Yang pertama akan kita cari adalah kovarian terlebih dahulu. Untuk kovarian berarti X min X bar 40 dibagi dengan X 34, sekian ya. Ini ya. Kemudian 20 dibagi dengan 34, sekian, 14 minus 14, sekian dan seterusnya. Ini X bar, X min X bar, ini Y min Y bar. Saya kira sudah jelas ya, X min X bar, Y min Y bar, itu saya kira sudah jelas. Kalau ini dikalikan akan menjadi ini, ya, akan menjadi ini. Dan kita dapatkan 5.287,5. Ini adalah sigma X min X bar dikalikan Y min Y bar. Ya. Ini akan dipakai untuk mencari kovarian. Nilai ini dibagi dengan 12 karena jumlah datanya ada 12. Ini adalah kovarian ya. Kemudian varian X seperti biasa kita mencarinya dengan X min X bar kuadrat ini ya. 1641,67 dibagi dengan 12 kita dapatkan 149,242 ya. Untuk mendapatkan B bagaimana? B-nya kita dapatkan dengan angka 480,682 dibagi dengan 149,242 sehingga kita dapatkan 3,22. Itu adalah nilai B-nya. Mengapa kita mencari nilai B terlebih dahulu bukan A? Karena untuk mencari A itu mengandung B ya, mengandung B.
Selanjutnya kita mencari A. Mencari A-nya berarti EY bar 453,75 dikurangi dengan 3,22 dikalikan dengan 34,1667. Ya, jelas ya. Untuk mencari A dan B sudah jelas. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa garisnya adalah Y taksiran, saya katakan seperti ini saja ya. Y taksiran ya, saya katakan seperti ini saja. Y taksiran sama dengan A-nya bernilai berapa tadi? A-nya adalah 343,706 ditambah dengan B-nya. B-nya adalah 3,22 gitu ya, 3,22. Ini adalah garisnya, garis yang ini bukan taksiran ya. Oh ya, ini taksirannya dari garisnya ya. Ini Y taksiran ya. Interpretasinya apa? Ini tambah X ya. Tambah X. Interpretasinya apa? Yang pertama bahwa saya katakan bahwa ini adalah intercept, sedangkan ini adalah slope-nya. Oke, saya ya, ini adalah slope-nya. Ini intercept. Oke ya. Ini adalah intercept, sedangkan ini adalah slope-nya. Slope-nya ya, ya. Ini slope-nya. Apa arti atau interpretasi di dalam permasalahan ini? Yang disebut dengan intercept yaitu 343, sekian. Yang dimaksud 343, sekian adalah kita menduga kalau sepatu itu atau merek-merek sepatu itu tanpa biaya iklan, maka diduga tingkat penjualannya adalah 343, sekian. Ya, saya ulangi. Intercept 343, sekian itu menunjukkan bahwa kalau tanpa biaya iklan diduga tingkat penjualannya adalah 343, sekian. Itu adalah interpretasi dari intercept. Sedangkan interpretasi dari slope ya. Interpretasi dari slope ya. Interpretasi dari slope tadi slope-nya adalah 3,22 ya, 3,22 ya, interpretasi dari slope yang nilainya 3,22 ya, gini ya. Ini adalah slope-nya 3,22, artinya adalah setiap kenaikan satu satuan ya, biaya iklan atau setiap kenaikan 1 juta biaya iklan, maka produktivitas itu diduga naik sebesar 3,22. Maksudnya adalah seperti itu. Sehingga kita sekarang jelas bahwa untuk
intercept itu artinya seperti itu, untuk slope artinya seperti itu, diimplementasikan di dalam permasalahan. Saya kira sudah jelas untuk mencari alfa A dan B, mencari garis regresi. Begitu, untuk mencari garis regresi begitu.